ini sambil buka bersama. Dan alhamdulillah keluarga besar dari Banten sudah tiba di rumah ini dari sore. Jika kita sempat ngobrol bareng, kemudian keluarga dari Jabodetabek, dari Palembang juga sudah pada datang, warga dari Bunda Wina juga sudah datang, dan yang lain kita tunggu sambil kita menunjukkan bersama. Ini ada Ustaz juga alhamdulillah sudah hadir. Ustaz Abdul Walidi akan memberikan pembekalan pada kita daripada kita bertiba menjelang berbuka, mungkin dari ceramah Ustaznya. Itu Ustaz. Saya Ustaz itu saja antara saya bagi tuan rumah. Alhamdulillah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Masih 2 menit lagi. Untuk sabar ya. Jangan menyerang dulu, Ustaz langsung jawab ya. Ayo orang tapi itu ya. Iya, campur boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Terhormat Rekan Haji Gilang, keluarga besar, kemudian keluarga besar dari Palembang, yang dari Banten, dari Bogor, Jabodetabek ya. Kemudian keluarga besar dari Bunda Wida, Alhamdulillah, alhamdulillah. Sore hari ini kita bisa silaturahim yang pertama, mudah-mudahan cukup deras ya. Insyaallah menambah keberkahan untuk kita semua. Amin. Allahumma sayyidan nafi'an, ya Allah, jadikanlah hujan manfaat untuk kita semua, insyaallah. Itu berkah ya, insyaallah kita semua. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, sedikit mungkin sharing dari kami. Kalau lagu ini keturunan Palembang juga ya, kalau yang Palembang ya, nyampul berat ya toko. Karena Palembang itu kan tidak jauh sama orang Jawa juga, kalau ini kan ujungnya doa, ngomong gitu. Baik, ada 3 kategori orang yang berpuasa. Yang pertama adalah puasanya orang awam. Bagaimana puasanya orang awam? Dia ikut sahur biru sahur, puasa biru lapar, pas beduk paling dulu jam 5 bulan mikang dia kan apa namanya temot gitu. Beduk ini kan bukul lalu depan kan, ada roti kuing, ada roti apa lagi lah, banyak. Itu tuh roti kuing sama aja kan, roti kuing kangen itu itu ibadah atau puasa orang awam. Jadi dia merasakan haus, lapar, tapi tidak dapat apa-apa. Ini yang harus kita hindari, karena puasa itu Allah datangkan setahu saya dalam rangka tarbiyah untuk kita, untuk mendidik kesabaran, untuk bisa menahan hawa nafsu. Mulut kita juga milik puasa. Yang biasa ngomongin uang ya kuangilah, aman pajak gak usah ngomongin uang dulu. Gak batal puasanya, tapi mengurangi nilai pahala kita, betul. Nah itulah puasa orang awam. Dia merasa lapar, perutnya lapar, haus tapi tidak dapat apa-apa. Na'udzubillah min. Kemudian yang kedua, ada puasa namanya puasa khasah. Puasa orang yang khusus. Siapa dia? Dia puasa bukan karena ikut-ikutan. Tahu dalilnya?
tahu ilmunya. Karena apa? Mengamalkan sesuatu itu harus tahu ilmunya, dasarnya, perintah siapa. Puasakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bunyinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tahu dasar. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu tujuan puasa. La'allakum tattaqun. Tahu dasarnya. Kemudian dalil yang kedua, hadisnya apa? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa, Rasul bersabda, karena iman, karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya Allah ampunkan. Galak yang dosa dahulu. Galak tidak? Galak kalau miskin galak yang ampun ke bukayo kenal siapa baik galak galo ini namanya. Makanya Ramadan itu yang preman itu pakai air dengar kerja ya. Ini kan dia preman. Apa boleh? Penting banget. Tadi ini kalau tak apa tapi jangan gitu berlaga langsung ini. Jadi iman karena Allah mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala itu baik. Tahu dalilnya tadi, hadisnya tahu, karena iman bukan karena tetangga itu, bukan karena sahabat itu, bukan karena dulur itu, mamang itu segala, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah saumnya orang khusus. Insya Allah kita ada di situ. Jadi dia puasa dia, laparnya dia, baca Qurannya dia, sedekahnya dia, semua diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka akan mendapat nilai yang besar di depan. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, puasa khassa bil khassa. Ini mungkin kita belum sanggup. Ini tingkatannya para nabi dan rasul. Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Tidak hanya sekedar menahan lapar, haus, tapi matanya berpuasa, tidak melihat sesuatu yang tidak baik, yang maksiat. Lisannya berpuasa, hatinya berpuasa, telinganya berpuasa, semua panca indera berpuasa. Itulah khasabil khasa. Minimal kita bisa masuk kategori saum yang kedua, kategori puasanya orang khasa, berpuasa karena Allah. Semua yang dilakukan niatan karena Allah, dan insya Allah Allah akan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kemudian setelah kita tahu kategori tadi, apa yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan ini? Ramadan dikenal juga Syahrul Quran. Syahrulnya Quran. Kenapa? Karena Al-Quran Allah turunkan itu di bulan suci Ramadan pada tanggal berapa? Tanggal berapa? 17 Ramadan. Insyaallah. Al-Quran itu sudah Allah kumpulkan, siapkan, namanya fi lauhil mahfuz. Di mana? Fi lauhil mahfuz. Fi lauhil mahfuz itu adalah tempat di mana takdir Allah, kitab-kitab Allah, catatan Allah. Dan Al-Quran diturunkan dari fi lauhil mahfuz turun ke langit pertama yang namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah itu apa? Baitul Izzah itu artinya adalah sekretariatnya para malaikat secara gelondongan. Makanya kita kenal ada istilah malam Lailatul Qadar.
turunnya Al-Quran dikawal oleh malaikat ribuan bahkan beribu malaikat mengawal Al-Quran dari Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah, sekretariatnya para malaikat. Baru malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu selama 23 tahun kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah surat apa yang pertama? Bukan lagi betul. Jadi biasa bikin kue sudah ada ya. Jadi pertama kali turun surah adalah surat Al-Qalam 1 sampai 5. Selama 23 tahun ditutup dengan surat Al-Maidah. Al-Yawma akmaltu lakum atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. 23 tahun. Syahrul Quran. Makanya hadirin hadirat, kebiasaan para salafus saleh, mereka di luar Ramadan itu rajin baca Quran. Di dalam Ramadan ditingkatkan lagi. Karena apa? Pahalanya besar. Tahu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu? Imam Syafi'i, Imam mazhab kita, beliau itu dalam sebulan itu bisa 60 kali khatam Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Kita berapa? 10. Ada 10 katakan? Ada lagi ya? Baru sampai juz 6. Alhamdulillah. Buku itu asal jangan tidak. Imam Syafi'i 60 kali minimal kita sekali bukan dalam Ramadan untuk bisa khatam Al-Quran. Satu huruf yang kita baca dengan bacaan yang terbata-bata 2 pahala dari Allah. Kalau itu membacanya lancar 10 pahala, bahkan dilipat gandakan. Bukan itu yang kita harapkan, tapi ridho Allah. Dengan Al-Quran Allah akan memberikan mukjizat kepada kita. Artinya keutamaan. Barang siapa yang membaca Al-Quran dengan ridho Allah, ikhlas karena Allah, maka Al-Quran akan memberikan syafaat yaumil qiyamah. Jadi kita baca surat Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai selesai, jadi saksi dari akhirat. Satu lagi, atau tidak tinggal legal. Atau yang bermanfaat atau yang bersedekah bisa kita buat kebaikan. Itu yang akan menyelamatkan kita. Makanya di dunia ini sementara. Tidak dapat diajar inqatra ila salas. Ketika wafat seseorang maka 3 perkara yang ditinggalkan. Pertama adalah sedekahun jariyah. Bagi kurbo kita yang puasa. Terus apa yang banyak ya kan? Kemarin itu sampai 3 butir lah ya, sama dengan air gelas. Dia puasa sama pahalanya. Masya Allah, di Ramadan. Aduh hanya di Ramadan baik. Aku lagi serontok. Benar. Bangkrut. Serontok itu baik. Masya Allah, orang itu. Jadi utama besar. Kembali, Syahrul Quran. Biasakan tadarus Al-Quran. Sehari 1 juz saja. Berarti 30 hari khatam kita Al-Quran. Berapa kali? Berapa lembar? 3-4 lembar kurang lebih. Iya, 3-4 lembar kali kita 5 sehari itu 5 kali sholat. 3-4 lembar, insya Allah 1 juz dan 30 hari khatam Al-Quran. Kalau kita bikin handphone baca alamu gitu. Benar. Jujur, itu benar. Jujur mana? Jujur lah. Kadang pelampau juga bikin handphone. Nah, astagfirullahaladzim. Istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita konsisten baik dalam sehari 1 jam 2 jam baca Al-Quran, bisa 1 juz sampai 2 juz. Kalau bacaan lancar itu kurang lebih 30 sampai 40 menit 1 juz. Kalau kita bisa 2 jam berarti bisa 2 juz sampai 3 juz Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, bismillah. 10 menit lagi. Kurang lebih. Nah, selain dari Al-Quran, ada juga amalan yang lain. Tentunya momentum Ramadan ini
perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu. Beliau adalah selagi Allah berikan usia kita sehat dan maksimalkanlah untuk dekat kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Allah rahmati kita Allah ampunkan segala dosa kita semua, dan Allah jadikan kita semua orang-orang yang bertakwa. Jalan-jalan ke Ciamis lagi. Jangan lupa ngopi. Insya Allah ada rezeki. Kita galau baca umroh dan haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa-apa sini aja. Dua tahun kita kasih umroh kan, 2 tahun ini. Kopi, kalau kopi di sana, kopi. مالك يوم الدين إياك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. وبالمعروف يسلم على البلاء صابرين وتتبع عن سيدنا محمد